Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmat Hidayat di Sayon RH Channel. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Konsep sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada pria itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada penis, yang kedua ada vas deferens, yang ketiga ada testis. Testis itu akan menghasilkan sperma. Pada sistem reproduksi wanita itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada vagina, uterus, dan oviduk. Oviduk pada wanita itu akan menghasilkan sebuah ovum. Pertemuan antara sperma dan ovum itu dinamakan ada proses fertilisasi. Setelah proses fertilisasi akan berkembang menjadi sebuah pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, itu secara garis besar. Sistem reproduksi pada pria dan wanita, kedua-duanya harus tetap dijaga untuk tetap menjaga kesehatan organ sistem reproduksi agar tidak mengalami kelainan dan penyakit. Sistem reproduksi pada manusia bertujuan untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitu juga pada manusia. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa itu sistem reproduksi pria dan wanita, apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina, bagaimana proses terbentuknya janin, dan mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi. Pertama, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran untuk mengeluarkan sperma. Organ sistem penyusun sistem reproduksi pada pria yaitu yang pertama ada testis, yaitu tempat menghasilkan sperma dan hormon kelamin. Kemudian ada skrotum, kantung yang di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Kemudian ada tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Ada sel interstisial menghasilkan hormon kelamin pria dan terdapat di testis. Ada sel serotoli, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Kemudian ada penis sebagai alat kopulasi dan vasa deferensia menyalurkan sperma. Kemudian ada ductus epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Ada kantong sperma, tempat menampung sperma, dan terakhir ada kelenjar prostat atau Cowper yang berfungsi sebagai menghasilkan cairan semen untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerakan sperma. Nah, ini merupakan gambar di mana tata letak alat reproduksi pada pria. Yang kedua yaitu sistem reproduksi pada wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba Fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus yaitu rahim, kemudian leher rahim atau disebut serviks, berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Nah, ini merupakan gambar sistem reproduksi pada wanita. Ada ovarium, pembuluh darah, ada saluran tuba Fallopi, kemudian ada uterus atau rahim, ada serviks, dan ada vagina.
Nah, ini merupakan gambar di mana sel jantan menembus sel betina. Jadi dari beribu-ribu sel yang dikeluarkan oleh pria, itu hanya akan ada satu sel jantan yang mampu menembus sel pada betina, yaitu sel telur. Setelah proses pembuahan, maka akan terjadi proses perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut dengan zigot. Zigot akan terus bergerak dari saluran telur menuju uterus atau rahim. Selama pergerakan menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Pertumbuhan zigot menjadi embrio dan pergerakan hanya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai ke uterus. Nah, pada hari ke-7, embrio menempel pada dinding uterus atau dinding rahim. Nah, ini merupakan gambar proses perkembangan embrio atau zigot. Bisa kita lihat di gambar itu ada nomor 1, yaitu ada ovulasi, di mana pelepasan ovum di ovarium. Jadi ovarium dilepas yang itu bernama ovum, nah disebutnya ovulasi. Kemudian ovum berjalan menuju tuba falopi. Nah, di tuba falopi inilah terjadi proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Nah, kemudian itu akan berkembang menjadi zigot. Pertumbuhan zigot itu diawali dari perkembangan zigot menjadi embrio. Zigot itu akan membelah secara mitosis menjadi 2 sel, kemudian 8 sel. Nah, setelah itu berubahlah menjadi sebuah embrio. Nah, kemudian embrio itu akan menempel pada dinding rahim atau dinding uterus. Nah, inilah calon atau cikal bakal dari sebuah bayi atau cabang bayi. Selanjutnya, embrio akan terus berkembang. Pada hari ke-12 terbentuklah sebuah lapisan luar atau disebut ektodermis, dan lapisan dalam disebut endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut ensodermis. Dilanjutkan pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau fetus. Nah, ini sudah menjadi cabang bayi atau sudah menjadi sebuah janin. Terima kasih saya ucapkan buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.